Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Sobat belajar, pada video pembelajaran kali ini nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema ketiga, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Pembelajaran pertama ini termuat dua muatan pelajaran ya, ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Kita lanjut ke tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar. Nah sobat belajar, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap ya? Dan tetap semangat! Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda lainnya ya? Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting ting ting. Di seberang jalan terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun didorong, dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak ya, sobat belajar. Masih ingatkah kamu dengan pembelajaran subtema 1 dan yang kedua ya, yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contohnya ya, sobat belajar. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gambar di samping menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu tertutup. Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Selanjutnya yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan, Pak sopir bus menjadi lambat lalu berhenti. Selanjutnya, yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Selanjutnya yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerja bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. "Ada angsa terbang cantik, ya," kata Lani.
Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi angsa dan telur emas. Berikut cerita yang pernah dibaca Siti. Mari membaca Angsa dan Telur Emas Aesop. Alkisah ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Setiap hari petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu yang singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani itu pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita di atas kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, akan kehilangan semua yang dimilikinya. Mari berlatih sobat belajar. Yang pertama, apa inti dari teks cerita tersebut? Inti dari cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa tersebut dapat bertelur emas. Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Sudah jelas ya, sobat belajar. Petani ya, tadi tokoh utamanya. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Sikap yang dimiliki petani yaitu tamak dan tidak pernah merasa cukup. Lanjutnya yang ketiga, yang maksud kami yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh. Kita lanjut ke nomor 5. Apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Mari berdiskusi sobat belajar. Kalian bisa mengisi kolom seperti contoh berikut ya. Judul cerita, angsa dan telur emas. Tokohnya petani, sifat tokohnya serakah. Inti ceritanya cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa. Angsa bertelur emas, petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya. Nah, kemudian kalian mencari cerita berikutnya ya, yang lainnya.
Yang kedua, nah, contoh seperti ini, kalian bisa mencari atau menulis cerita tentang lutung kasarung. Kemudian yang berikutnya, kalian bisa mencari cerita lainnya seperti Malin Kundang berikut. Ya, atau cerita yang berikutnya seperti ini, Keong Mas. Nah, demikian Sobat Belajar video pelajaran kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih, saya akhiri ya. Wassalamualaikum.